Persib juara Liga 1 musim 2004-2005, tapi rugi besar. Kok bisa? Padahal, di berita yang beredar, menurut Dirut PT Liga Indonesia Baru atau LIB, hadiah juara Liga 1 musim 2004-2005 itu sebesar 7,5 miliar rupiah. Belum lagi ditambah bonus yang lain-lain. Dari Pemprov Jabar aja menjanjikan bonus untuk pemain kurang lebih sebesar 2 miliar rupiah. Tapi kok bisa rugi besar ya? Di video ini, kita coba bahas tentang Persib Bandung dengan euforia juara Liga 1 yang luar biasa. Dan coba kita lihat dalam perspektif branding dari seorang brand designer. Yuk, kita mulai. Sebelum masuk ke pembahasannya, kenalin. Gua Subhan Muaram. Gua seorang desainer grafis. Seperti yang kita ketahui, musim 2004-2005 ini, Persib Bandung juara Liga 1 untuk keempat kalinya. Terhitung setelah berakhirnya era perserikatan ya. Musim ini terasa lebih berkesan karena Persib Bandung berhasil juara Liga 1 2 musim berturut-turut sampai muncul hashtag back to back champion. Setelah sebelumnya juga Persib Bandung berhasil juara di musim 1994, 1995, dan 2014. Kayaknya Persib Bandung bakal nambahin 1 bintang lagi di atas logonya. Yang sebelumnya 3 bintang, sekarang jadi 4 bintang. Meskipun musim ini Persib juara, tapi mereka rugi besar. Kenapa? Di media sosial mungkin muncul berita-berita kalau setelah Persib juara, banyak pemain-pemain utama Persib yang meninggalkan klub. Atau mungkin muncul cerita kalau ada beberapa oknum supporter yang mengambil rumput dan menggunting jala gawang Stadion Gelora Bandung Lautan Api, stadion tempat Persib bertanding. Bikin fasilitas stadion rusak dan perlu biaya untuk diperbaiki. Hal tersebut memang sangat disayangkan. Mungkin itu bisa jadi salah satu penyebab Persib merugi. Tapi ada kerugian yang lebih besar dari itu. Coba kita lihat statement dari Wali Kota Bandung saat ini, yaitu Pak Muhammad Farhan di tahun 2021. Sebelumnya, Pak Farhan ini tergabung dalam manajemen PT Persib Bandung Bermartabat. Seperti kita ketahui, PT Persib Bandung Bermartabat ini merupakan perusahaan yang menaungi klub Persib Bandung. Setelah PSSI mewajibkan klub di Liga 1 untuk lebih profesional dalam manajemennya. Pada masa itu, Pak Farhan pernah mengusulkan untuk mengganti logo Persib Bandung. Namun, ide itu ditolak keras oleh petinggi Persib dengan berbagai alasan. Padahal, aset Persib itu fisiknya bisa dikatakan hampir nggak ada. Tapi, aset logonya, lambang, nama, dan keterkaitan emosinya itu luar biasa. Dengan jumlah bobotoh yang diklaim mencapai 22 juta orang, hal itu bisa dilakukan monetisasi oleh manajemen untuk menambah penghasilan bagi klub sepak bola yang menjadi kebanggaan warga Jawa Barat ini. Pernah nggak kalian nanya, kenapa Persib dari dulu nggak pernah ganti logo? Atau kenapa logo yang Persib gunakan itu lambang Kota Bandung? Padahal, Liga sepak bola di Indonesia sekarang ini udah profesional. Klub Liga 1 dan Liga 2 Indonesia nggak boleh lagi pakai dana APBD-nya daerah. Karena klub bola sekarang udah profesional, coba kita anggaplah klub sebagai brand atau merek. Dia cari duit dari jualan merchandise, jualan tiket, hak siar, iklan, sponsor, dan lain-lain yang sifatnya profesional, tidak dari dana daerah. Persib sendiri udah menjadi klub profesional sejak tahun 2008 dengan dibentuknya PT Persib Bandung Bermartabat yang menjadi salah satu pengelola klub profesional terbaik di Indonesia. Karena Persib pakai lambang daerah, jadi logonya itu sulit untuk didaftarin jadi HKI atau hak kekayaan intelektual. Yang artinya, agak sulit jika mau dilakukan monetisasi terhadap aset logonya, karena
nggak dapat perlindungan hukum. Banyak orang nggak tahu kenapa Persib nggak pernah ganti logo dari dulu. Mungkin banyak orang bakal menjawab, karena unsur sejarah Persib yang sudah terbentuk sejak lama. Ya, memang mungkin itu salah satunya. Tapi ada alasan lain yang memperkuat hal tersebut. Coba kita lihat beberapa tahun ke belakang. Di tahun 2019, terbit Statuta PSSI. Statuta PSSI ini jadi aturan tertinggi yang mengatur seluruh aktivitas sepak bola di Indonesia. Aturan ini dibuat dengan tujuan untuk menciptakan rasa hormat dan penghargaan terhadap sejarah sepak bola Indonesia. Dalam statuta itu disebutkan, wajib hukumnya klub-klub pendiri PSSI melindungi dan tidak melakukan perubahan pada seluruh aset sepak bola mereka, termasuk nama, logo, domisili, dan warisan sepak bola lainnya, dengan alasan apapun. Ya, alasannya karena Persib Bandung ini merupakan salah satu dari 7 klub pendiri PSSI, selain PSSM Yogyakarta, Persija Jakarta, Persebaya Surabaya, PSM Makassar, Persis Solo, dan PSMS Medan. Padahal, waktu pendirian PSSI itu, Persib masih bernama DIPB, bukan Persib Bandung seperti sekarang. Tapi, sempat gue berpikir, gimana kalau seandainya logo Persib itu di-redesign dengan sentuhan modern dan menambahkan elemen visual maung ke dalam logonya. Sebenarnya, di tahun 2003, Persib pernah ganti logo. Dan ada unsur maungnya di situ, tapi nggak bertahan lama. Balik lagi ke logo awal, sesuai instruksi Wali Kota Bandung saat itu. Kita anggap aja Statuta PSSI tadi nggak terbit ya. Dan coba kita redesign logo Persib Bandung dengan sentuhan yang lebih modern. Jadi, gue terinspirasi sama logonya Asosiasi Sepak Bola Korea Selatan yang ini. Banyak sih logo-logo klub bola modern yang stylenya kayak gini. Cuman gue paling terkesan sama logo ini. Gue coba bikin versi buat Persib Bandung dan diimplementasikan ke redesign logo Persib ini dengan gaya line out, flat, dan minimalis. Dengan penggunaan warna maksimal 3 warna aja. Pertama kita buat sketch kasar dulu. Di sini gue menggunakan aplikasi Procreate ya. Gue bakal coba pertahankan garis-garis zigzag ini dan coba kombinasikan dengan visual maung. Karena Persib Bandung terkenal dengan julukan Maung Bandung. Gue cepetin aja prosesnya ya. Setelah dapat sketch kasar yang cukup oke menurut gue, kita lanjutkan untuk eksekusi di software Design Vector. Di sini gue pakai software Affinity Designer. Gue bakal pertahanin perisai yang ada pada logo Persib saat ini dan font atau tulisan Persibnya tetap pakai yang udah ada. Dan gue coba tambahin 4 bintangnya di logo ini. Dan ini dia hasilnya. Gue juga coba bikin versi lain yang mempertahankan logo sebelumnya. Melihat keunikan di logo BIVB yang dulu, terutama di perisainya. Coba digabungkan dengan logo sekarang dan menambahkan elemen visual maung dalam logonya. Dan ini hasilnya. Menurut kalian, gimana hasil redesign-nya? Lebih baik atau malah lebih buruk? Coba kasih pendapat kalian di kolom komentar ya. Jadi, kesimpulannya, meskipun Persib Bandung sukses besar secara prestasi dengan menjadi juara Liga 1 musim 2004-2005, bahkan sampai back-to-back champion, tapi secara finansial ternyata masih bisa rugi besar. Salah satu penyebab utamanya adalah belum optimalnya manajemen aset branding mereka.
terutama logo. Karena masih menggunakan lambang daerah, logo Persib sulit dimonetisasi secara legal sebagai hak kekayaan intelektual. Padahal potensi dari situ besar banget. Di sisi lain, ada juga faktor regulasi yang bikin perubahan logo jadi sulit. Karena Persib Bandung adalah klub pendiri PSSI yang dilindungi oleh statuta. Tapi, kalau mau mikir ke depan, bisa aja tuh dipikirin alternatif desain yang tetap menghargai sejarah, tapi lebih modern dan bisa didaftarkan secara legal. Branding itu bukan cuma soal estetika, tapi juga aset yang bisa menambah pundi-pundi pendapatan buat brand atau merek. Kalau kalian suka pembahasan kayak gini, boleh kasih like, jangan lupa subscribe channel ini dan nyalakan loncengnya biar nggak ketinggalan kalau gua update video baru. Sampai ketemu di video berikutnya. See ya!